biasa, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Iya, coba Vera. Berdoa mulai. Ibu bertanya dulu bagaimana kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Seperti biasa, menumbuhkan rasa nasionalisme. Marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Ibu ingatkan kembali untuk menghindari virus COVID-19. Corona masih saja melanda negara kita. Marilah kita menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari mobilitas dan kerumunan. Ya, itu ya. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, kita akan bertepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Sudah ya? Terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masih belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam
cerita dengan tepat. Nanti kita akan mendengarkan temanmu sambil menyimak, melalui video kita akan menentukan unsur-unsur cerita di dalamnya. Banyak sekali ya unsur cerita, nanti dijelaskan. Kemudian tujuan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan isi cerita dengan kata-katanya sendiri dengan tepat ya. Bu, cerita ini menceritakan tentang ini dengan kata-katamu sendiri ya. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar dan diskusi, kamu akan mampu mengidentifikasi cara bagaimana pembatasan penggunaan sumber daya alam, ya. Bagaimana supaya hemat, gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar pembatasan penggunaan sumber daya alam, kamu akan bisa membuat poster. Ya, tahu poster? Iya. Nah, marilah kita buka bukunya halaman 69, pembelajaran fisika, langsung kita buka. Ya. Nah, kita akan belajar tentang pembuatan pensil. Anak-anak, ini apa? Tidak asing lagi? Pensil. Tidak sekali pensil. Ya, kalau yang ini pensil juga. Kalau ini yang berwarna, ini ya tidak berwarna. Apa gunanya? Ya, untuk menulis. Bagus sekali. Coba siapa mau membaca di buku itu halaman 72. Bagaimana pensil dibuat? Yuk, siapa baca yang keras, yang bagus? Siapa mau baca tentang pensil? Siapa baca pensil? Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil-pensil? Awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit atau tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu yang telah ditebang. Untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestarian, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berdasarkan teks. Sudah. Itu adalah bacaan tentang apa? Pensil. Tentang membuat pensil. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video ya, bagaimana cara membuat pensil. Kamu perhatikan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pensil, bagaimana proses terjadinya pembuatan pensil. Yuk kita saksikan. Ya. Ayo kita simak bersama-sama. Anak-anak, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan benda ini. Ya benar, ini adalah pensil. Pensil sangat sering kalian gunakan dalam belajar. Untuk menulis, menggambar, dan juga untuk mewarnai.
Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, ini ya anak-anak gambar grafit alami tersebut. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Baiklah anak-anak, Nah, sudah ya. Setelah kita menyaksikan video tadi, apa video tadi tentang? Ya, tentang pembuatan pensil. Coba kita diskusikan, nanti kamu presentasikan halaman 72. Nah, ya, di sana ada nanti cara pembuatan pensil. Di sana ada kolom-kolom, kotak-kotak. Pertama apa ya? Kedua apa? Ketiga apa? Terus yang terakhir barulah jadi sebuah pensil. Nah, coba ibu tunggu dulu. Coba diskusikan dulu cara membuat pensil. Ya, kelompok 2. Diskusikan dulu cara membuat pensil. Tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Coba diskusikan dulu. Pertama, diskusikan dulu. Apa? Diskusikan cara membuat pensil ya.
Menggunakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut, grafis dan tanah dihaluskan menjadi bubuk. Kemudian Grafit dan tanah liat yang telah menjadi bubuk ini dibakar selama 3 hari. Kemudian grafit dan tanah liat yang dibakar tersebut dibentuk, kemudian dibuang, kemudian dibungkus dengan kayu. Terus selanjutnya nomor 2. Nomor 2, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil, tanah liat, grafis, dan kayu. Ya, lanjut. 3, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Ya. Akan cepat habis sumber daya alam akan habis. Ya, terus selanjutnya. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Ya. Tidak boleh diraut terlalu runcing. Tidak boleh merusak pensil. Ya. Tidak boleh membuang pensil sembarangan. Ya. Tepuk tangan. Teman-teman sudah mempresentasikan hasil diskusinya masa ini tentang pembuatan pensil. Kemudian kelompok 2, siapa mewakili? Kelompok 2. Ini, yuk coba. 1. Ceritakan proses pembuatan pensil dalam kelompok berikut. Ya. Ya, terus pertama. Lapisan grafis dan tanah liat yang dibakar tersebut dibentuk tipis dan panjang. Ya. Kemudian. Kemudian dibungkus dengan kayu. Ya. Grafit dan tanah liat dihancurkan hingga menjadi bubuk. Grafit dan tanah liat bubuk tersebut dibakar kurang lebih 3 hari. Tepuk tangan. Iya, itulah cara pembuatan pensil. Jadi kita saksikan ya untuk lebih jelasnya. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Ayo, mari kita perhatikan kolomnya ya. Langkah pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Kemudian, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Kemudian. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Kemudian. Dan pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Jawabannya sudah Sumber daya alam bagus. apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Ya, sumber daya alam apa? Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, Iya. grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Iya. Kemudian. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Iya, benar sekali ya. Itulah tadi cara pembuatan pensil. Katanya tadi kita buat pensil itu bahannya dari apa tadi menurut diskusi kita tadi? Ya, pohon, kayu, apa lagi? Iya, kemudian tentu saja bahan-bahan tersebut itu berasal dari sumber daya alam yang ada di alam. Ya.
tidak habis, tepuk tangan. Ya, supaya tidak habis, supaya tidak apa? Menjaga kelestariannya. Betul sekali, supaya terjaga kelestariannya. Contohnya apa? Misalnya dengan pohon supaya lestari. Siapa bisa? Pohon ditanam lagi. Menebang pohon ditanam lagi. Anggun, tepuk tangan untuk Anggun. Kalau hewan bagaimana? Selain pohon, hewan menjaga kelestariannya apa? Seperti pelajaran kita yang dahulu supaya tetap lestari. Bagaimana hewan? Memeras susu sapi yang lain. Diletaskan lagi, betul. Ya, hewan itu diternak lagi, diperbanyak lagi. Nah, di sini ini adalah, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Ya benar, kata kamu tadi yang boros, ya itu bisa rusak, Nak, ya, bisa habis. Kemudian contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan adalah A. Coba, yang keras. Penebangan pohon secara liar dan besar-besaran. B. Pemburuan hewan liar. C. Penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. Oh, semangat sekali, tepuk tangan. Kamu bacanya, iya. Penebangan pohon secara Satria. Ada penebangan pohon secara liar dan sembarangan, pemburuan hewan liar, kemudian penggunaan bahan bakar dan energi berlebihan. Coba, Nak, penebangan pohon secara liar itu gimana maksudnya, Nak? Secara liar itu Nebang pasir. menebang dengan sebaiknya menebang dengan ini yang bagaimana, Nak? Ini itu yang besar, bagus sekali, yang besar. Sesudah kita tebang, Ditanam lagi. ditanam lagi, tepuk tangan. Ya, terjaga kelestarian. Kemudian penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. Bahan bakar itu apa, Nak? Bahan bakar. Menggunakan bahan bakar berlebihan. Apa bahan bakar itu maksudnya apa, Nak? Minyak bumi. Minyak bumi, minyak bumi. Mungkin ini Ibu ada. Coba. Nah, ini minyak apa itu? Minyak bumi. Minyak bumi, bensin. Jadi di sini ada pemborosan penggunaan minyak bumi. Jadi kita mengendarai kendaraan itu seperlunya saja, tidak boleh sembarangan, ya. Karena minyak bumi itu termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam itu kalau pohon tadi ditanam lagi kalau habis. Kalau minyak bumi itu tidak bisa diperbaharui. Kalau habis, ya habis. Karena proses pembuatan minyak bumi itu sangat lama sekali, Nak. Jadi kita harus hemat, gitu ya. Kita harus hemat. Di sini ya, Ibu akan menjelaskan. Kok enggak mau materi aja? Jemput, Boy. Materi tentang sumber daya alam. Ulangnya ini.
Di sini untuk lebih rincinya, ini ada sumber daya alam, ya. Nah, itu ya. Nah, ya, perhatikan ke depan. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui ini contohnya tumbuhan, pohon, hewan, ternak, binatang. Jadi kalau mereka ini habis dibuat baru lagi. Kemudian sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Ya, kalau habis yang tidak bisa diperbaharui contohnya minyak bumi, kemudian batu bara dan gas. Ya, itu. Ya. Sekarang kita lihat pada halaman 73. Nah, di sana kita akan mengisi tabel. Ya, ada beberapa gambar. Ini kamu kerjakan secara individu. Gambar apa? Sumber daya alamnya berasal dari apa? Kemudian asalnya dari apa? Termasuk jenis sumber daya alam yang bagaimana? Ya, coba baca dulu, isi dulu, coba lihat. Ini bukan Pak. Rajin, ya? Iya, diisi sayang. Iya. Ini pengrajin, ya. Iya. Kemudian asalnya apa nah? Sini. Ini asalnya dari, ini sumber daya alam, ini apa? Pemeras susu dari hewan. Ini termasuk sumber daya alam yang yang dapat kita perbaharui, ya. Terus
Kemudian nasi, kemudian sayur, sayur, buah. buah, Kemudian bahan asal benda tadi buah. Nah, ini termasuk Sumber daya alam yang bisa berarti iya, anggur. Gambar terakhir, coba anggur, terangkan. Ini gambar apa? Terus kolom ini bahan yang dihasilkan, hasil nelayan apa? ikan, Ikan. Terus ikan bahan asalnya, ikan itu termasuk sumber daya alam. Berarti ikan itu adalah hewan. Tepuk tangan. Ya, ya benar sekali. Itu adalah sumber-sumber daya alam yang dapat kita temui ya, di lingkungan kita, yang dapat diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Jadi ya, ini ya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui, artinya bisa dibuat lagi, bisa dipulihkan lagi, bisa kita kelola lagi. Contohnya kalau tumbuhan ditanam ditanam lagi, kalau hewan diternak lagi. Sedangkan yang tidak bisa diperbaharui, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, karena proses terjadinya lama, ratusan tahun, jutaan tahun. Oleh sebab itu kita harus hemat. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks Pak Weli. Teks Pak Weli itu halaman berapa? 27. Ya, siapa yang membaca lantang? Ya, Pak Weli adalah kepala sekolah Cuma yang lain ya. di Pelosok, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa persoalan. Asal usul semua unik Baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Gerobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai Berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Terus sambil berpikir, Bagaimana memperoleh dana? Pak Weli mendapatkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin menjadi hari semakin dekat ke hari lomba. Pak Weli risau, andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah beserta murid-murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada Upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT.
Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Sang kepala sekolah dari timur negeri tekad kerja usaha mendukung kemajuan muridnya. Sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap kisah habis dilelang dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya. Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Ya, tepuk tangan. Ya, setelah kita mendengarkan sambil menyimak teks tentang Pak Weli, kita bisa menangkap apa cerita itu, menceritakan tentang apa cerita itu. Coba nak ibu tanya, siapa yang berperan di dalam cerita itu? Ada siapa? Siapa lagi? Sudin. Nah, orang yang berperan di dalam cerita itu namanya tokoh. Ya, di dalam cerita itu ada tokoh. Yang kata kamu tadi Sudin, Pak Weli itu tokoh. Nah, ibu tanya, Pak Weli itu sifatnya apa di dalam cerita itu? Baik hati, bijaksana, ya. Kemudian Sudin tadi apa lagi? Sifatnya, wataknya. Rajin, pinter, ulet. Kemudian Pak RT, pejabat yang lainnya ya juga mempunyai sifat yang baik. Jadi di dalam cerita itu ada sifat, ada perwatakan, namanya tokoh atau penokohan. Kemudian cerita itu berlanjut ya. Ada rencana, ingin lomba, ini namanya alur. Nah, ibu tanya, cerita Pak Weli itu di mana nak terjadi? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Kok di rumah jawabnya di sekolah ya? Konsentrasi, semangat, tambah semangat. Di sekolah, ceritanya itu di sekolah. Itu namanya latar. Di sekolah. Kemudian sudut pandangnya, cara penulis mengungkapkan siapa pemeran di sana, orang ketiga, apa orang pertama atau orang kedua. Itu adalah orang kedua. Kita menceritakan tentang Sudin. Kemudian nak, di dalam cerita itu apa yang dapat kita ambil? Akbar, apa yang dapat kita ambil dari cerita itu? Buku ya, kita contoh, kita ambil dari cerita itu apa? Apa yang dapat kita ambil dari cerita itu? Ya, masalah Sudin tadi kita jadikan contoh. Apa yang dapat kita ambil dari cerita itu? Rajin. Rajin. Betul sekali. Yang lain? Pintar. Jadi rajin, pintar, rajin belajar, rajin. Dia mau? Menang atau kalah mereka? Nah, jadi amanatnya, pesannya kita harus rajin belajar, rajin sekolah, semangat agar kita menjadi pintar dan sukses.
Ya, coba cerita tadi, Ibu. Setelah kita ulas, ada tokoh, ada perhatakan, ada alur. Kemudian temanya apa? Bahwa setiap pekerjaan yang disertai dengan kesabaran, keuletan, kerajinan akan membuahkan hasil yang baik. Siapa bisa menceritakan itu dari awal? Pertama-tama bagaimana? Arya, Bu. Ya, coba. Siapa? Arya. Sudin ingin? Pak Kuat. Sudin ingin? Anggun? Sudin ingin? Anggun? Sudin ingin mengikuti? Lomba. Tetapi Tidak ada Pak. tidak ada uang. Bagaimana jalan keluar Pak Weli? Menjual bisa. Dia mengadakan lelang untuk membiayai dana Sudin mengikuti lomba pidato. Ya, setelah lomba apa hasilnya? Juara satu. Juara satu. Memenangkannya. Memenangkan juara satu. Jadi setelah kita membaca cerita, kita mengetahui unsur-unsur cerita. Ada apa di kita tadi? Ada tokoh, kemudian watak, kemudian latar, kemudian alur, kemudian tema, kemudian nah, tepuk tangan gitu. Nah, pisang tadi termasuk sumber daya apa bukan? Sumber daya alam yang bisa karena Dia bisa dia ditanam kembali. Betul sekali, karena pisang itu termasuk tumbuh kalau habis bisa kita tanam lagi. Oh, nah, katanya kita harus menghemat, katanya kita harus pembatasan supaya tetap terjaga ya, supaya tetap lestari. Kalian pernah nggak melihat iklan? Pernah. Di mana lihat iklan? Di TV. Di mana lagi? Di pinggir jalan, betul sekali. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah iklan. Nah, ya. Nah, apa maksudnya itu? iklan. Iklan tentang apa? Ya, kenapa? Maksudnya kita Membuat pensil. bukan, karena ini adalah tindakan yang Tidak baik. kenapa Vera tidak baik? Karena dia menebang hutan sembarangan. Betul sekali, tepuk tangan. Mendebang hutan sembarangan, hutannya menjadi gundul, menjadi rusak, akibatnya longsor. Benar sekali itu. Jadi kita bagaimana sebaiknya kita menebang hutan itu? Milih yang besar. Sudah ditebang, kita buat kursi ya. Kita buat pensil, kita buat rumah. Setelah itu, setelah ditebang, ditanam lagi, betul sekali. Kemudian ada lagi iklannya begini nak, sangat menarik iklannya nak ya. Nah, apa maksud yang nomor ini? Apa bacanya? Iya, maksudnya iya, kita harus membudayakan menanam pohon. Itu iklannya. Kemudian ada lagi yang satunya, apa maksudnya ya, apa maksudnya hemat air? Siapa bisa? Maksudnya apa? Tidak boros memakai air. Tidak boros memakai air. Apalagi Akbar? Pergunakan Secukupnya. secukupnya. Tepuk tangan. Contohnya apa Akbar? Pergunakan secukupnya. Contohnya
kerjakan, nanti presentasikan. Ini adalah LKPD-nya. Nah, tulis nama kelompoknya ya. Di sini tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 2, namanya satu siapa ya? Nama kelompoknya dibuat dulu nah. Nama kelompoknya. Nah, ini nama siapa? Kedua siapa ya? Baca dulu teksnya nanti ya. Sudah, kerjakanlah. Isi nak. Kamu harus bekerja nak. Baca. Aktif ya. Nah, Name. Siapa tadi mau presentasinya siapa? Nah, terus dah itu nama. Isi, baca soalnya, kemudian jawab, diskusikan. Yang tidak tahu bertanya dengan ibu ya. Di sana ada teks cerita. Kemudian pertanyaannya, unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut ya. Bu, apa nak? Baca. Ini kan tadi baiklah. Sudah ada yang ingin ditanyakan? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ini yang apa ceritanya tadi? Siapa mau baca cerita tadi? Iya. Ya coba, sudah LKPD-nya. Coba baca dulu, ibu akan mendengar. Baca ceritanya dulu, coba yang keras. Kelompok 1. Baca. Oh, baca ceritanya dulu. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Kelestariannya adalah angsa milik
singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur. Setiap hari petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya suatu hari. Dan setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyelesaian yang bisa petani rasakan saat ini. Semakin petani menjadi kaya raya, semakin jauh dari angan-angan. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Ya, tepuk tangan dulu. Coba perwakilan kelompok 1, setelah kamu membaca cerita di LKPD, apa perintah di LKPD itu? Coba, siapa kelompok 1 presentasi angkat tangan? Ya, satunya siapa? Ya, maju dulu ke depan. Ya, kelompok 1. Terus, baiklah ya. Coba baca yang keras biar teman-temannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan cerita di atas, analisislah unsur-unsur yang terdapat pada cerita itu. Tema cerita di atas, petani yang serakah. Tokoh adalah petani angsa. Watak tokoh duka petani serakah. Latar di rumah. Amanat, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan bersikap serakah. Iya, yang kedua. Apa pertanyaan nomor 2? Silakan itu tidak baik karena Pertanyaannya dulu sayang. 2. Menggambar. Gambar di atas. Apakah tindakan itu baik dan bagaimana dampaknya terhadap sumber daya alam? Jelaskan pendapat kalian. Jawabnya. Nomor 2 jawabannya. Tindakan itu tidak baik karena menyebabkan hutan negara dan dapat merusak lingkungan, merusak habitat yang ada di dalam hutan, Bukan menjadi gundul. menjadi gundul tidak dan dapat Berakibat berakibat banjir. longsor. Sumber daya alam akan habis. Ya, tepuk tangan. Sekarang perwakilan kelompok 2. Anggun, ya. Dengan ini. Baiklah. Ya. Nama pengumuman ya. Baiklah, kami akan membacakan 1. Berdasarkan cerita di atas, analisis yang terdapat pada cerita itu. Jawab unsur-unsur cerita itu adalah: 1. Tema petani yang serakah. 2. Tokoh petani angsa. 3. Watak petani 8 menit lagi. 4. 8 menit lagi. Kita tidak boleh serakah, harus bersyukur atas nikmat yang diberi Allah. Nomor 2. 2. Menurut gambar di atas, nampakkan tindakan itu baik dan bagaimana dampaknya terhadap
Pembuatan kemudian apa lagi? Unsur cerita. Kemudian apa lagi? Sumber kemudian apa lagi? Pak W ini yang unsur-unsur tadi. Kemudian apa lagi? Cara membuat iklan ya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan membagikan evaluasi. Kamu kerjakan per individu. Kalau sudah nanti kumpul dengan Ibu ya. Nah, buat namanya ya masing-masing. Ya. Ya. Di sana soal pilihan ganda, kamu pilih salah satunya ya. 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 Ya sudah kumpul, sudah selesai. Ya, Ibu akan mengoreksi hasilnya ya saya kelompok 2. Sudah selesai. Ibu akan mengoreksi ya. Mana Riko? Yang nama Riko ke tangan? Ya, bagus sekali. Pertanyaannya sudah dijawab. Mana Akbar? Iya, betul sekali. Banyak sekali jawabannya sudah benar. Sudah LKPD-nya sudah banyak yang benar ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah bisa diterima dengan baik? Bisa. Ya, tentang sumber daya alam, tentang unsur cerita, ya, tentang wataknya di dalam unsur cerita itu, tentang cara membuat iklan. Ya, cara membuat iklan. Sudah ada di soal tadi kan tentang iklan, ya. Sumber daya alamnya sudah ada gitu, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya nanti pada tema 4 masih ya. Ibu ingatkan